Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Shivendraini. Saya akan menjelaskan, materi tentang bab 15 yaitu investasi dan akuntansi nilai wajar. Jadi materi ini itu, saya bawakan karena untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang disusun oleh saya sendiri yaitu Naila Shivendraini, NIM 2022 dari kelas Akuntansi A Universitas Pembangunan Jaya. Sebelum kita masuk ke materi yang jauh, kita harus tahu dulu nih investasi itu apa sih? Jadi menurut yang saya baca, investasi itu adalah suatu istilah yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan atau masa yang akan datang. Terkadang tuh investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Jadi, misalkan kalau kita ingin, membuat suatu usaha, pasti kan diperlukan untuk, modalnya dulu ya. Jadi kita harus berinvestasi dulu untuk menanamkan si modal itu. Dalam prinsip akuntansi, investasi yang tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Jadi tuh dalam nilai wajar terdapat tren. Nilai wajar juga berdampak pada laporan-laporan keuangan. Nah, kita udah masuk ke materi nih. Yang pertama ini, mengapa sih perusahaan itu berinvestasi? Nah, ini adalah, sebuah, contohnya aja. Yang pertama ini investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Nanti saya akan, jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua ini investasi kas di investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Dan yang ketiga ini investasi kas di investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan yang strategis. Nah, ini yang pertama nih ya, tentang investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Kas itu sering banget digunakan untuk mendukung kegiatan operasi saat ini oleh suatu perusahaan. Jadi, si perusahaannya ini tuh menggunakan kas itu untuk membeli, peralatan ataupun perlengkapan baru yang lebih efisien dan juga produktif. Dan, eee, apa aja sih perusahaan membayar, eee, menggunakan kas tuh untuk apa aja gitu. Yang pertama ini untuk beban dan, pemasok untuk barang dagangan dan aset lain. Yang ketiga bunga untuk kreditor dan yang terakhir adalah dividen untuk pemegang saham. Nah, terus yang kedua ini ada, investasi kas di investasi sementara. Jadi suatu perusahaan itu memiliki kemungkinan untuk mempunyai kelebihan kas yang tidak diperlukan untuk kegiatan operasi saat ini. Jadi, kasus yang seperti ini tuh sering banget terjadi ya, karena perusahaan itu mempunyai siklus operasi musiman. Jadi, eee, sifat investasinya itu sementara. Lalu, bila terdapat kelebihan kas yang menganggur di rekening giro, perusahaan menginvestasikan kelebihan kasnya pada investasi sementara. Nah, terus ada 2 nih, 2 macam sekuritas yang ada di investasi sementara. Yang pertama ini adalah sekuritas utang. Sekuritas utang ini itu terdapat wesel dan obligasi yang akan, bisa membayar bunga itu terdapat tetapi terdapat tanggal jatuh temponya tetap. Lalu yang kedua ini ada sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas ini tuh semacam saham-saham lah, pokoknya saham preferen dan saham biasa yang mempresentasikan kepemilikan di suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada investasi kas di investasi jangka panjang. Suatu perusahaan itu menginvestasikan kas pada utang atau ekuitas atau perusahaan lain sebagai investasi jangka panjang. Jadi pada investasi jangka panjang ini juga dapat dilakukan dengan tujuan yang sama dengan investasi sementara. Terus, investasi jangka panjang ini juga sering banget melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Apa sih tujuan strategis, si investasi jangka panjang itu? Dia ada 4. Yang pertama ini pengurangan biaya, yang kedua penggantian manajemen, yang ketiga perluasan, dan yang keempat itu adalah penggabungan.
Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk investasi utang. Sekuritas utang termasuk wesel dan obligasi, dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan organisasi pemerintah. Jadi tuh kebanyakan perusahaan itu menginvestasikan kelebihan kasnya di obligasi sebagai, bentuk investasi untuk mendapatkan pendapatan bunga. Lalu, akuntansi untuk investasi obligasi ini tuh, termasuk sebuah pencatatan hal-hal, 3 macam. Yang pertama itu ada pembelian obligasi, yang kedua pendapatan bunga, yang ketiga penjualan obligasi. Nah, yang pertama ini ada pembelian obligasi. Jadi, pembelian obligasi ini dicatat dengan mendebitkan akun investasi untuk harga obligasi. Jadi, otomatis sih pembelian obligasinya itu dia ada di debit dan, akan akan diinvestasikan dengan akun investasi di kredit. Sebagai contoh dan sebagai ilustrasi ya, saya punya contoh, asumsikan bahwa PT Horizon membeli 18 juta obligasi pemerintah Indonesia pada nilai nominal pada tanggal 17 Maret 2014, ditambah utang bunga untuk 45 hari. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 6% pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Nah, di samping ini ada ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pemerintah. Pada tanggal 17 Maret, eee, dia kan membeli obligasi pemerintah Indonesia. Jadi otomatis si investasinya ini ada di debit sekitar 18 juta, lalu ditambah utang bunga, dia itu utang bunganya 45 hari. Jadi, piutang. Piutang bunganya itu masuk ke debit juga 135.000. Kenapa bisa 135.000 dapat dari mana? Dapat dari utang bunganya itu, 18 juta si investasi, terus dikali 6% dikali sama 45/360, jadi totalnya itu 135.000 untuk piutang bunga. Lalu kasnya itu hasil dari si investasi obligasi pemerintah Indonesia ditambah sama piutang bunga sekitar 18.135.000. Jadi utang bunga itu dicatat dengan mendebitkan piutang bunga sebesar 135.000. Investasi di debit untuk harga pembelian obligasi sebesar 18 juta. Nah, yang kedua ini ada pendapatan bunga. Langsung contoh aja kali ya. Contohnya itu kayak misalkan pada tanggal 31 Juli, PT Horizon ini menerima pembayaran bunga 540.000 dapat dari 18 juta yang tadi awal dikali 6% dikali 1/2. Bunga sebesar 540.000 ini termasuk utang bunga sebesar 135.000 atas obligasi yang dibeli PT Horizon pada 17 Maret. Dengan demikian, PT Horizon telah menghasilkan pendapatan bunga sebesar 405.000. Dapat dari mana 405.000? Dapat dari 540.000. 540.000 itu kan adalah pembayaran bunga dan dikurang 135.000 itu dapat dari utang bunganya. Jadi dikurang hasilnya pendapatan bunganya itu 405.000 sejak membeli obligasi. Di samping kiri ini terdapat jurnalnya. Jurnalnya itu dia kas di debit sebesar 540.000, piutang bunga 135.000 di kredit, pendapatan bunga di kredit 405.000. Jadi ini adalah jurnal untuk menerima bunga tengah tahunan. Lalu jurnal yang kedua ini piutang bunga 450.000 di debit. Terus pendapatan bunganya itu 450.000 juga di kredit. Lalu yang jurnal ketiga ini ada kas di debit sebesar 540.000, pendapatan bunganya di kredit 90.000 dan piutang bunga di kredit 450.000. 90.000 dari mana? Dari 540.000 dikurang sama 450.000.
Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk investasi ekuitas. Jadi pada sebuah perusahaan dapat berinvestasi pada suatu saham preferen atau saham biasa perusahaan lain. Perusahaan perusahaan yang berinvestasi dengan saham perusahaan lain itu disebut dengan investor. Perusahaan yang sahamnya dibeli disebut dengan investor menggunakan investasi kurang dari 20% dari saham perusahaan yang beredar dicatat dengan menggunakan metode biaya cost method. Investasi antara 20% dan 50% dari saham beredar perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Konsolidasi kepemilikan dari lebih dari 50%. Jadi jika seorang investor ini membeli lebih dari 50% dari saham yang beredar itu investor kan. Nah, maka tuh si investornya ini tuh dianggap memiliki kontrol atau investor karena dia membeli si saham yang beredar kan. Jadi kalau misalkan si investor ini membeli lebih dari 50% itu, maka bisa dianggap memiliki kontrol. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 50%, itu belum bisa dianggap dia memiliki kontrol atas investor. Pembelian kepemilikan lebih dari 50% ini tuh saham perusahaan asosiasi disebut kombinasi bisnis. Kalau sebuah perusahaan yang memiliki seluruh atau sebagian besar saham biasa dari perusahaan lain itu disebut perusahaan induk karena dia ini kan memiliki seluruhnya, memiliki seluruh wewenang yang ada di perusahaan tersebut. Jadi otomatis itu disebut perusahaan induk. Korporasi yang dikendalikan disebut anak perusahaan. Lalu laporan keuangan gabungan disebut laporan keuangan konsolidasi. Akuntansi nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset. Nilai wajar ini mengasumsikan bahwa transaksi ini terjadi dalam kondisi bisnis normal, seperti digambarkan sebelumnya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan investasi trading dan investasi yang tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Sebaliknya, banyak banget ya aset dan liabilitas dicatat yang dilaporkan pada jumlah yang berbeda secara signifikan dari nilai wajarnya. Lalu kita akan membahas tentang tren atas akuntansi wajar. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren ini, yang meliputi ada 3. Yang pertama ini, prinsip akuntansi yang berlaku umum saat ini adalah hibrida. Hibrida dari berbagai pengukuran metode-metode yang sering bertentangan satu sama lain. Yang kedua, sebuah persentase yang lebih besar dari total aset banyak perusahaan terdiri dari aset keuangan seperti piutang dan sekuritas yang memiliki nilai wajar. Tadi kan saya udah ngejelasin sekuritas utang dan sekuritas ekuitas ya. Ada di slide depan. Lalu yang ketiga ini, perekonomian dunia telah memaksa regulator akuntansi untuk mengadopsi satu set prinsip dan standar akuntansi di seluruh dunia. Lalu kalau misalkan kita mengikuti akuntansi wajar ini tuh apakah ada dampaknya atau tidak? Jadi kalau menurut saya itu pasti ada. Karena penggunaan nilai wajar itu dia akan menilai suatu aset dan liabilitas untuk mempengaruhi laporan keuangan. Jadi di dalam laporan keuangan itu dia harus ada nilai wajarnya karena untuk menilai suatu aset dan liabilitas dan akan mempengaruhi juga laporan-laporan keuangan lainnya. Laporan posisi keuangan itu
ketika suatu aset dan liabilitas yang akan dilaporkan pada nilai wajar. Selisih antara biaya awalnya itu dari aset atau nilai wajar periode sebelumnya harus dicatat. Perubahan nilai wajarnya tidak diakui dalam laporan laba rugi, tetapi sebagai bagian dari ekuitas. Laporan laba rugi itu termasuk kan di laporan posisi keuangan. Jadi, alih-alih mencatat laba yang belum direalisasi atau kerugian atas perubahan nilai wajar sebagai bagian dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dapat dilaporkan pada laporan laba rugi. Jadi, itu dampak-dampak dari akuntansi wajar. Eh, saya ulangi, kalau misalkan laporan posisi keuangan itu dampaknya itu ketika kita lagi menghitung laporan posisi keuangan dan ketika suatu asetnya itu atau liabilitasnya itu yang dilaporkannya pada nilai wajar, selisih dari antar biaya awal dari aset atau nilai wajar periode sebelumnya itu harus banget dicatat karena perubahan nilai wajarnya itu kadang nggak diakui dalam laporan laba rugi, tetapi sebagai bagian dari ekuitas. Jadi, nilai biaya awal dari aset atau nilai wajar periode sebelumnya itu harus banget dicatat karena dia nggak dicatat dan tidak diakui dalam laporan laba rugi. Lalu, selanjutnya itu dampak yang laporan laba rugi itu dia alih-alih mencatat laba yang belum direalisasi atau kerugian atas perubahan nilai wajar sebagai bagian dari ekuitas. Jadi keuntungan sama kerugiannya itu tuh belum direalisasi pada laporan laba rugi. Jadi dia nilai wajarnya itu belum direalisasi atas perubahan nilai wajarnya. Jadi otomatis dia harus mencatat labanya dulu yang belum direalisasi atau kerugian atas perubahan nilai wajar sebagai bagian dari ekuitas. Lalu di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bacakan kali ini, yaitu dari pembahasan saya dapat disimpulkan bahwa sebuah perusahaan itu harus banget memiliki dan melakukan investasi karena memiliki kas dari kegiatan operasinya itu tuh harus banget kita berinvestasi dulu baru kita memulai kegiatan operasinya. Lalu pada prinsip akuntansi itu disarankan menggunakan nilai wajar karena untuk menilai dan melaporkan aset dan liabilitas. Karena kalau nggak ada laporan atau si nilai wajarnya ini tuh si laporan posisi keuangannya itu tidak bisa dianggap sebagai nilai wajar karena dia nggak ada aset dan liabilitasnya kalau misalkan nggak dicatat, nggak dilaporkan. Kiranya kita dapat mencermati alasan-alasan yang mungkin kita harus tahu juga perusahaan melakukan sebuah investasi serta investasi apa aja sih emang yang dilakukan perusahaan sampai mungkin sampai dia bisa sukses atau gimana gitu. Lalu dengan kita berinvestasi itu atas ekuitas dan obligasi, kiranya itu kita dapat mencatat suatu jurnal-jurnal entah dalam pembelian obligasi, pendapatan bunga, dan sebagainya. Lalu kita juga dapat mengetahui tren masa kini dalam prinsip akuntansi yang mengharuskan kita untuk menggunakan nilai wajar. Jadi gitu kesimpulan dari saya, mungkin masih banyak kurangnya, mungkin masih banyak salahnya juga, mohon maaf dan terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga
video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga, eee, bagi orang-orang yang mungkin ingin berinvestasi atau mengetahui investasi, dalam akuntansi nilai wajar ini gitu. Apalagi kan nanti, setelah lulus kuliah, setelah kita mendapat kerja, kita, harus bisa dan harus tahu tentang investasi gitu kan dalam perusahaan. Jadi semoga bermanfaat dan, mungkin segitu aja dari saya. Saya terima kasih, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.